warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari sesi 775 akan mewawancarai 3 narasumber dengan tema aktualisasi nilai-nilai kemanusiaan, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan saya Lutfi Asyifa Ramadhani dengan NIM 2423343 bersama 3 rekan saya. Saya Asyifa Putri dengan NIM 2423336. Saya Putri Putri dengan NIM 24134022. Dan saya Lili Rahmawati dengan NIM 24233442. Berikut wawancaranya. Boleh diperkenalkan dulu Bapak dari namanya, asal sama pekerjaan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan pada Bapak pada kesempatan pada hari ini. Mohon izin Bapak memperkenalkan diri. Untuk pangkat Bribka, nama lengkap Franky Rakasidi Sarjana Hukum. Bapak bertugas sebagai Babin Katimas di Kelurahan Air Tawa Barat, Polsek Padang Utara, Polresta Padang, Polda Sumbar. Lanjut ke pertanyaannya, Ya. Bapak. Pertanyaan pertama dari Poppy. Sebelumnya, menurut pemahaman Bapak, Ya. arti dari nilai kemanusiaan dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara apa, Pak? Terima kasih. Assalamualaikum lagi. Untuk nilai kemanusiaan, sesuai dengan pertanyaannya, dalam bermasyarakat, berbangsa, negara, sesuai yang diatur dalam Undang-Undang, KUHP, pidana maupun perdata, setiap tindakan kepolisian yang baik terhadap penindakan terhadap diduga pelaku kejahatan, pihak kepolisian sangat menghargai berdasarkan undang-undang dan nilai kemanusiaan tersebut. Kenapa? Setiap melakukan proses untuk saat sekarang ini, Polri tidak diperkenankan melakukan tindakan berupa perbuatan fisik terhadap pelaku kejahatan dalam melaksanakan interogasi. Di sana Polri menempatkan Babin Katimas. Babin Katimas itu berfungsi untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di tiap-tiap kelurahan. Jadi setiap permasalahan itu yang ada di kelurahan, apabila masih bisa diselesaikan di tingkat kelurahan oleh Babin Katimas, tidak wajib permasalahan itu harus sampai ke kantor polisian. Misalnya ada diamankan diduga pelaku kekerasan berupa pemukulan, apabila di sana Babin Katimasnya Bapak kan sebagai keamanan di sini pasti menyadari bahwa banyak sekali masyarakat atau anak-anak di sekitar Air Tawar Barat mengalami keributan sampai melukai sesama lawannya gitu Pak. Tindakan apa yang harus Bapak lakukan agar mereka tidak lagi mengulangi hal yang sama, tapi pada kedapatan mereka mengulangi hal yang sama lagi, apa yang harus dilakukan supaya mereka jera atas perbuatannya itu Pak? ini penting terjadinya kekerasan atau yang yang bersifat kelompok, mengatasnamakan kelompok remaja A atau kelompok remaja B, yang mengakibatkan ada selisih paham. Dan ini yang sepengetahuan Bapak, yang Bapak ketahui, ya salah satunya disebabkan sekarang dengan kemajuan teknologi baik khususnya HP, terus kondisi yang di awal sebelumnya yang Kota Padang tidak adanya kelompok-kelompok
geng motor atau kelompok pemuda ini itunya. Karena ada teknologi, akhirnya di Kota Padang rata-rata ya, anak-anak di sini ikut-ikutan bikin kelompok, terus ikut-ikutan cari lawannya dengan permasalahan sepele. Dan nantinya kegiatan itu mereka foto, mereka videokan dan diviralkan sebagai bentuk ada kelompok geng atau kelompok pemuda di Kota Padang khususnya Blitar Barat. Nah, itu menjadi suatu kebanggaan buat kelompok tersebut sehingga diketahui sama kelompok-kelompok lain di luar Sumatera Barat, seperti khususnya di kota-kota besar lah seperti Medan, Pekanbaru. Tujuan mereka itu cuma pengen memberitahukan ke provinsi lain kalau kami ada. Nah, namun yang di sana yang kami susah kami untuk memprosesnya, proses hukumnya untuk efek jerana, rata-rata yang berisikan dalam kelompok yang kami amankan di kepolisian buat diproses, rata-rata anak-anak di bawah umur. Rata-rata dia anak umur, anak SD juga ada, mungkin udah kisaran kelas 6 SD, SMP, bahkan ada SMA, bahkan ada dewasa. Jadi dalam prosesnya di sana karena hukum mengutamakan pri kemanusiaan dan pri keadilan, Polri harus sesuai hukum yang berlaku. Baik, kami akan mewawancarai salah satu narasumber yang akan kami wawancarai. Izin Bapak sebelumnya bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Abdul Arif Prasetyo Dinata. Saya bekerja di petugas keamanan di UNP. Oke, sebelumnya saya akan sebelumnya perkenalkan kami dari mahasiswa UNP Manajemen Pajak. Saya sebagai Syifa dan ini Syifa juga. Saya Lili dan Kopi. Ingin izin untuk mewawancarai Bapak mengenai nilai-nilai kemanusiaan dalam masyarakat dan negara. Ini sebagai tugas proyek akhir di mata kuliah Pendidikan Pancasila. Oke, pertanyaannya yaitu bagaimana cara mengatasi konflik antar kelompok di masyarakat? Kebanyakan masyarakat setempat tersinggung atau bagaimana, Bapak? Izin untuk menjawab. Untuk apa tadi? Untuk mengatasi konflik antar masyarakat, antar kelompok di masyarakat. Ya seharusnya itu kan harus dicari tahu dulu masalahnya. Ya. Kalau nanti ditemukan aja. Kalau adalah satu orang pesan untuk bisa mendamaikan kelompok itu ini. Jadi pertanyaan mana, masalahnya itu di mana kan? Ditanyakan, jadi kita cari solusinya itu. Jadi kalau bisa berdamai saja. Karena kalau di konflik akhir-akhirnya misalnya anak-anak dan seharusnya keamanan ini diperketat di Kota Padang kan. Keamanan maksudnya dicarilah siapa yang pentolannya atau siapa ketua gengnya untuk menertibkan anggota-anggotanya. Baik, terima kasih Pak. Selanjutnya pertanyaan kedua dari siapa? baik, diizin bertanya. Apa yang dapat dilakukan untuk mengurangi kesenjangan sosial di masyarakat pada saat ini? Kesenjangan sosial di tengah masyarakat. Biar tidak terjadinya kesenjangan tersebut. Sebenarnya diperhatikan aja untuk pergaulan anak-anaknya, untuk orang tua diperhatikan pergaulannya dengan siapa anaknya bergaul ya. Jadi sebisanya itu jam 10 malam anak-anak sudah ada di rumah dan sudah ditertibkan gitu ya.
dan untuk penjagaan kesehatan kondisi bagaimana harus pengawasan yang lebih ketat lagi supaya tidak terjadi lagi konflik antara anak-anak geng motor atau anak-anak rantau di masyarakat. Terima kasih kepada kami wawancarai. Maaf ya sudah mengganggu. Terima kasih. Terima kasih banyak. Sekian teman-teman. Dari 3 narasumber yang sudah kami wawancarai tadi, dapat kami ambil kesimpulannya bahwasanya setiap masyarakat yang setempat sini sudah mengadakan nilai-nilai kemanusiaan. Lalu sudah diterapkannya nilai keharmonisan bermasyarakat dan nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Seperti mengadakan pos ronda di mana mereka sudah mengalami pencurian, lalu mereka juga mengadakan gotong royong dan juga mengadakan perkumpulan pemuda. Ingat, jika ingin dimanusiakan harus memanusiakan manusia. Paham?